Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa anta hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Thumma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan duduk kita ini menjadi duduk sebagai penghapus dosa untuk kita semua. Banyak Bapak Ibu besok orang akan bertanya di mana pahala puasanya, di mana pahala hajinya, di mana pahala zakatnya. Ternyata itu baru cukup untuk menutupi dosa kesalahannya waktu di dunia. Ternyata nanti ada orang yang tak menyangka ada amal yang akan menyeret dirinya masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan di subuh hari ini menjadi asbab kita besok mudah-mudahan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan 4 bulan yang lalu, entah 4 bulan 5 bulan Bapak Ibu ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu, tapi saya ulang kembali, tapi tidak saya jelaskan lagi biar kembali diulang-ulang. Ilmu itu memang harus begitu. Kadang ada jamaah itu bertanya, kok Pak Ustadz ilmu itu ke itu. Memang itu aja Bapak Ibu. Rukun iman itu tidak nambah-nambah sampai hari kiamat. Rukun Islam pun tak nambah-nambah. Cuman yang berbeda itu Ustadz itu nyampainya berbeda jalan. Ada yang pakai kecepatan 125, ada yang kecepatan 100 ya, berbeda-beda. Cuman sama saja sebenarnya. Cuman Bapak Ibu, ternyata menurut Al-Imam Al-Ghazali itu, siapa yang menganggap, bahkan Ibnul Mubarak pun berkata, siapa yang menganggap dirinya sudah kebanyakan ilmu, fahuwa jahil, itulah orang yang paling bodoh. Bukan saya Bapak Ibunya, itu perkataan Al-Imam Ibnul Mubarak, termasuk di dalamnya kalamnya Imam Al-Ghazali. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada hentinya kita menuntut ilmu. Yang memutuskannya adalah hanyalah liang lahat. Udlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang saya mau sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, apa yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita dalam keadaan sakit atau kita sedang berpenyakit. Ternyata Bapak Ibu, di dalam tulisan yang ditulis salah satu doktor nih, beliau ini seorang perempuan, beliau menuliskan itu ada 7 hal yang harus memang dipahami orang yang sakit, dan kita apabila menjenguk orang sakit ada adab tertentu. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, semalam telah saya sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di pagi hari ini adalah tidak lain Bapak Ibu, tidak bukan hanya untuk menghabiskan sisa umur. Tiap menit yang kita habiskan wajib dipertanggungjawabkan besok. Sekali awak berbohong sama orang lain, siap-siap bertanggung jawab. Sekali awak berfitnah sama orang, pertanggungjawabkan itu besok. Apapun yang kita lakukan dipertanggungjawabkan. Maka semalam kita membahas umur. Yang pertama, umur manusia akan mulai menurun mengejar dunia. Start awalnya adalah mulai 50 tahun. Setelah masuk umurnya 60 tahun, mulai ia rajin mengingat kematiannya. Makanya yang punya pangkat jabatan hari ini jangan bangga-bangga Bapak Ibu. Nanti di masa tua kita rasakan, kalau kita menghargai orang di waktu sehat, masa tua kita pun akan dihargai orang. Tapi ketika angkuh sombong di masa muda, di masa kaya, tengok waktu yang tepat. Waktu kita sakit manusia bersyukur, waktu kita susah tak ada manusia yang peduli. Bahkan yang paling parahnya, mati kita besok tak ada orang yang mau datang melayat kita. Ini puncak daripada kerugian umur manusia di atas dunia Bapak Ibu.
Setelah masuk umur 70 tahun, apa yang terjadi? Setelah masuk umur 70 tahun, melemah manusia itu mengejar dunia. Bahkan jabatan, pangkat dulu dia keturunan raja, takkan mau lagi membangga-banggakan itu setelah 70 tahun. Setelah 80 tahun, sesuai konteks hadis Nabi, kutibat hasanatu walgiyat sayiatu. Kata Nabi, setelah 80 tahun manusia itu apa yang terjadi dalam dirinya? Maka dia seolah-olah berharap kepada Allah, dia akan menunggu, sibuk dengan kematiannya. Sibuk dia Bapak Ibu menunggu kematian itu. Tidak macam kita lagi sibuk mengejar dunia kanan dan kiri, berkeringat banting tulang Bapak Ibu. Tapi kalau sudah nyampe nanti 80 tahun, kapan awak mati nih? Kapan dipanggil, kapan dipanggil, kapan dipanggil? Maka tak ada lagi target. Target dia terakhir hanyalah kematian. Setelah 90 tahun sampai 100 tahun Bapak Ibu, apa yang terjadi bagi orang yang 90 tahun sampai 100 tahun kita sampaikan semalam? Nanti masa itu adalah masa umur manusia mulai tak berguna lagi bagi dirinya. Ada umur tapi seolah-olah tak berguna. Apa gambarannya dalam hadis Nabi? Qalatil malaikah, berkata malaikat kepada mereka tiap hari, asirullah fi ardih, hai hamba-hamba Allah yang berumur 90 tahun sampai 100 tahun, engkau adalah tahanan hari ini, kata malaikat Bapak Ibu. Kenapa disebut tahanan? Tak berdaya lagi Bapak Ibu, tangan dan kaki. Mau berangkat ke dapur nak bisa ngambil kopi, mau untuk duduk di depan rumah yang mewah yang selama ini capek membangunnya, tak sanggup ia lagi melihat tamannya. Di mana dia tinggal? Di dalam kamar, tersungkur di atas kasurnya, tak bisa lagi kemana-mana. Mumpung masih sehat Bapak Ibu ini, kita duduk di sebuah hari ini, mudah-mudahan Allah gugurkan dosa kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kajian berikutnya ini biar bersambung Bapak Ibu, kita membahas setelah itu tentang orang-orang yang mendapat naungan. Saya tak memperlepas pembahasannya, tapi saya ingatkan kembali. Yang pertama adalah orang yang mendapat naungan dia la dhilla illa dhilluh. Semalam telah kita sampaikan. Yang pertama adalah isbaghul wudu' alal makarih. Yang pertama, orang yang akan mendapat naungan dia yaumul qiyamah, orang yang senantiasa menghidupkan malam-malam tahajud itu Bapak Ibu. Pertanyaannya Bapak Ibu, kadang kita berpikir Bapak Ibu, 24 jam Allah kasih waktu itu. Kalau urusan dunia 10 jam bisa, tapi urusan tahajud yang satu ini tak ada waktu. Memanglah manusia ini kadang, kita ini Bapak Ibu ya, mungkin terlalu sibuk kita dibuat dunia, lupa kita akan mati. Sudah banyak orang yang mati Bapak Ibu, tak ada yang menyangka kematian itu tiba-tiba saja sudah dapat kabar telah meninggal dunia. Pertanyaannya Bapak Ibu hanya satu, apakah kita mau mati ketika mencintai dunia yang sementara ini Bapak Ibu? Jangan-jangan awak sibuk lagi memikirkan dunia, malaikat Israel datang Bapak Ibu. Kita ini ustadz, yang pengusaha, yang punya jabatan. Ini yang kita takutkan sebenarnya Bapak Ibu. Awak meninggal gara-gara memikirin dunia ini Bapak Ibu. Maka tidak apa, kita tidak salah Pak ngejar dunia. Mengejar dunia itu pun bisa jadi ibadah, selama yang diperjuangkan itu untuk kepentingan agama. Mati-matian awak mencari uang tapi untuk sekolah anak, mati di tempat kerja, fisabilillah nilainya Bapak Ibu. Kemudian awak habis-habisan banting tulang untuk keluarga, tapi yang menjadi masalah habis-habisan ngejarin dunia, nabung, bakhil, kikir, itu yang bertambah. Kuat ngejar dunia, makin bakhil orangnya. Khawatir kita matinya, mati dalam keadaan mencintai dunia Bapak Ibu. Biarlah kita banting tulang, tidak masalah, tapi jadikan itu semua menjadi nilai amal ibadah. Jika berusaha bekerja dimanapun pekerjaannya, kalau tujuannya menghinakan orang, merendahkan derajat orang, bahaya pekerjaan kita Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan sebenarnya bisa menjadi nilai kebaikan selama itu ditempatkan pada tempatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Allah izinkan kita besok bertaubat sebelum menutup mata, meninggalkan dunia yang sesaat ini, mengucapkan la ilaha, diantaranya memperbanyak salat tahajud Bapak Ibu. Apalagi yang mau kita kejar sebenarnya Bapak Ibu? Mau ngejar apa kita sebenarnya? Banyak orang yang mati tak bawa apa-apa Bapak Ibu. Tak ada yang bawa, tinggal semuanya. Selama ada harta sedekahkan Bapak. Sedekahkan sekarang. Untuk apa disimpan-simpan? Rezeki itu Allah jamin, tidak usah khawatir Bapak Ibu. Kadang kita yang berlebihan khawatirnya. Sudah banyak orang menyimpan hartanya Bapak Ibu, tidak sempat ia makan. Setelah ia simpan satu lemari, nyampe umurnya 60 tahun, satu lemari itu habis untuk berobat Bapak Ibu. Habis, tak dinikmati.
Apa yang membuat kita bahagia Bapak Ibu? Harta itu berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah Bapak Ibu orang-orang yang masih ada niat memiliki harta, ia gunakan di jalan-jalan Allah. Siapa yang memperbanyak perhitungannya untuk urusan agama, itulah pertanda penyakit harta manusia di dunia. Kalau banyak perhitungan kita untuk urusan agama, masalah harta kita hari ini Bapak Ibu, perlu kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang akan mendapat naungan di yaumul qiyamah, yang kedua adalah ini kita di subuh hari ini Bapak Ibu, yaitu orang-orang yang ringan langkahnya menuju masjid. Ini pun besok mendapat naungan di yaumul la dzilla illa dzilluh, di satu hari yang tak ada naungan melainkan naungan dari Allah. Maka yang kedua ini akan mendapat naungan siapa? Orang yang ringan langkahnya ke masjid. Maknanya ini Bapak Ibu, ringan ke dalam masjid ini bukan hanya perkara solat. Asal urusan masjid, tak ada langkahnya ini terhalang kalau udah urusan masjid Bapak Ibu. Makanya mohon maaf yang belum daftar untuk donatur sarapan Pak, cepatlah daftar Pak. Ya Pak ya, daftar sekarang Pak. Sudah saya bilang Bapak Ibu, digambarkan dalam hadis ini banyak manusia kaget besok di hari kiamat Bapak Ibu. Banyak. Aku puasa tadi disebutkan, tapi ini ada nanti. Ada yang ngasih sarapan di pagi hari ini. Taruhlah kita ada 40 orang. Yang memakan 40 orang, 39 orang pendosa semua. Tapi ada satu orang yang syukurnya dalam keadaan miskin dirinya bersyukur setiap hari. Dosanya amat sedikit. Kemudian salahnya tak ada sama orang lain. Ia nikmati sarapan di pagi hari ini. Ia bawa beribadah. Meninggal orang yang ngasih sarapan yang tadi. Yang memakan yang tadi terus ibadah mengalir. Inilah yang disebut amal jariah tadi Bapak Ibu. Masa Bapak Ibu tidak sempat ngasih sarapan orang sekali seumur hidup di masjid nih Bapak Ibu ya. Kalau cuma itu Bapak Ibu orangnya, memangnya mereka aja yang mau masuk surga Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita semua Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan jangan tahan-tahan Pak penyakit itu. Siapa yang suka menahan harta jadi penyakit Bapak Ibu. Siap-siaplah kalau tidak dimakan jadi obat, mengobati penyakit kita Bapak Ibu. Kemudian kalau udah urusan masjid Bapak Ibu tak ada. Makanya di dalam pembahasan ini Bapak Ibu, di antara tanda-tanda orang yang mencintai masjid, segala urusan yang berkaitan dengan masjid adalah ringan langkahnya, ringan dia melakukannya. Kemudian orang yang cinta masjid ini biasanya Bapak Ibu adalah dia biasa orangnya akan membuat hati seseorang menjadi lembut. Maka kalau kita udah makin sering ke masjid, makin bebal hati Bapak Ibu, berarti ada yang salah sebenarnya. Sebenarnya masjid ini tempat yang menenangkan Bapak Ibu. Sangat menenangkan tempat ini Bapak Ibu. Tak ada ketenangan sebenarnya yang lebih indah di dunia ini kecuali Bapak Ibu. Coba kita rasakan habis sholat di dalam masjid itu dengan sholat di dalam rumah itu beda rasanya Bapak Ibu. Beda betul Bapak Ibu rasanya. Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu mencintai masjid. Cintai masjid, ada kajian ilmu, mudah-mudahan menjadi barokah, menjadi nilai pahala. Ada masjid, urusan masjid Bapak Ibu, ayo nyumbang terus. Kemudian kalau ada urusan masjid yang lain-lain, ada donatur, lakukan, ikut terus di dalamnya. Apapun kepentingan masjid, sebenarnya bukan kepentingan pengurus masjid, tapi kepentingan urusan fisabilillah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah berikan keberkahan rezeki. Yang terakhir Bapak Ibu, orang yang mendapat naungan di yaumil la dzilla illa dzilluh, di yaumil qiyamah adalah yaitu it'amul ja'i. Inilah orang-orang yang mendapat naungan besok. Siapa Pak Ustaz? Orang yang sibuk memikirkan kebahagiaan orang-orang susah di dunia ini. Coba bayangkan, sibuk dia memikirkan bagaimana orang miskin di dunia ini agar senang hatinya. Ada orang yang butuh dibantu, ada orang yang mengharapkan ini dikasih. Maka ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di alam akhirat telah digambarkan di dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang yang mati Pak hari ini, orang yang sudah meninggal, digambarkan dalam Al-Quran, mereka ini berandai-andai di hadapan Allah Bapak Ibu. Apa yang mereka sampaikan? Laula akhartani, ya Allah, andailah ajal kami ini masih bisa diundur ya Allah. Andailah kematian ini ya Allah ditunda, izinkan kami balik ke dunia. Fa as-saddaqa, andai ada izin ya Allah masuk lagi ke dunia, kami akan banyak-banyak bersedekah, kata orang-orang yang mati Pak hari ini.
Kenapa mereka bukan untuk sholat dan haji? Ternyata Bapak Ibu, salah satu amalan di alam kubur yang akan kita lihat adalah amalan sedekah yang kita keluarkan di atas dunia. Maka Bapak Ibu, siapa yang sering-sering menyenangkan perasaan orang, yang sering-sering menyenangkan perasaan orang-orang miskin, siapa yang sering membebaskan misalnya SPP anak-anak orang miskin, maka insya Allah Bapak Ibu, inilah cikal bakal orang-orang yang akan mendapat naungan yauma la dhilla illa dhilluh, yaitu mendapat naungan di hari kiamat esok hari. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ini kita dapatkan semua dengan berkah subuh yang mulia ini. Masuk kita Bapak Ibu ke kajian kita, mungkin mudah-mudahan cukup waktunya, masih lama, agak setengah jam. Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hal-hal yang kita kerjakan ketika sakit. Ini Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu setelah dicek di dalam kitab Mukhtarul Ahadits, orang yang sakit itu ternyata dituntut untuk bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Kenapa seorang yang sakit parah, kemudian memiliki penyakit yang bertahun-tahun, bisa jadi tak ada sembuh-sembuhnya, tapi dari konteks hadis Nabi, tak ada penyakit yang tak ada obatnya. Tapi andai penyakit itu bertahun-tahun, bahkan penyakit itu membawa kematian dirinya, maka tetap wajib bersyukur kepada Allah. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ajaban li amril mu'min, inna amruhu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fa kanat khaira. Konteks kesimpulan hadis ini Bapak Ibu, siapa kata Nabi yang masih sanggup bersyukur ketika ia sakit, ini amat menakjubkan bagi seseorang. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa dimiliki seseorang. Sudah sakit sanggup bersyukur. Karena waktu kita sakit Bapak Ibu, kan ada 4 Bapak Ibu yang dicabut ketika kita sakit. Kita didatangin malaikat Bapak Ibu. Hei malaikat, kunjungi hambaku yang akan sakit, kata Allah. Secara konteks hadis yang pertama, perintah Allah kepada malaikat, malaikat, kunjungi hambaku jamaah Masjid Sabirin, Jalan Alamanda, kunjungi dia akan sakit. Cabut dari dirinya 4 hal. 1 Bapak Ibu, ketika kita sakit, malaikat itu datang, kita sedang berbaring di rumah, diangkat dari orang yang sehat itu. Ketika dia mau sakit, ya yang pertama tenaga. Maka orang yang sakit Pak lemah badan, tak berdaya lagi Bapak Ibu. Makanya di ruang ICU rumah sakit tidak ada pasien Pak yang berkelahi di sana, karena sama-sama lemah semuanya. Yang kedua, datang lagi malaikat. Hei malaikatku, kunjungi hambaku yang di Jalan Alamanda. Cabut keceriaan wajahnya. Ini pun hilang bagi orang yang sehat Pak ketika sakit. Pucat wajah. Makanya kita tahu kawan yang sehat dan yang sakit wajahnya kita paham Bapak Ibu. Kira-kira wajah Bapak Ibu sehat tidak subuh hari ini? Kalau dari tampang-tampangnya kurang sehat juga Bapak Ibu ya. Tapi yang jelas penyakitnya apa? Tergantung keadaan Bapak Ibu. Ada yang badan sehat tapi hati bermasalah. Betul nggak Pak? Buktinya siapa? Tidak tenang duduknya di subuh hari ini Bapak Ibu. Penyakit tuh Pak. Kalau tidak tenang duduk di kajian ini Pak, penyakit itu Pak. Mohon maaf Pak ya, Anda tersinggung. Sama aja dengan saya Bapak Ibu. Kalau saya tak senang nengok jamaah itu penyakit juga buat saya Bapak Ibu. Berarti kalau kita sama-sama saling benci duduknya, sama-sama berpenyakit kita sebenarnya Bapak Ibu. Ya, hilang keceriaan wajah. Tahu kita Pak mana wajah yang sering dimarahin istri dan yang tidak dimarahi istrinya Pak. Ini ada. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini kan kita kalau mau jadi ustadz Pak, jangan tanggung-tanggung Pak. Kalau bisa jadi ustadz itu Pak, ada referensi buku ya. Siapa tahu ada yang mau jadi ustadz Pak. Jangan jadi ustadz itu tanggung Pak. Ada kitab Tajul Muluk, dulu sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Kitab Tajul Muluk ini apa Pak Ustadz? Kitab mengkaji diri. Jadi ulama-ulama dulu itu Pak, malu kita bersua dengan ulama dulu, bukan karena kita bodoh, tidak Pak, tapi kita dulu malu bersua dengan ulama itu. Ulama-ulama zaman dulu Pak, tinggi kaji hakikatnya Pak, tinggi kaji hakikatnya nih. Jadi awak datang ke rumahnya, dia tahu tuh kita Pak lagi bermasalah dalam rumah tangga, tahu Pak. Apa masalah? Belum awak bertanya apa masalah di rumah, kata kiai dulu Pak.
Makanya kalau kita dulu Pak berguru, baulah udah berguru ke guru torikot itu Pak, 1 minggu pertemuan yang lalu dengan yang akan datang tak berani berbuat maksiat Pak. Begitulah dulu rendahnya akidah kita Pak ya, nilai akidah itu. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata Bapak Ibu, kaji ini ada ilmunya ada. Kenapa ada orang la ilaha illallah sambil bergerak kepalanya? Itu bukan dibuat-buat Bapak Ibu, itu adalah respon daripada ilmu hati yang dia miliki Pak. Tapi saya tidak tahu kalau jamaah Masjid Sobirin apa alasannya kepala digeleng-geleng kanan kiri. Kalau ada alasannya tidak masalah Pak. Tapi kalau pergi ke guru torikoh, menyelamlah di sana Bapak Ibu. Makanya jangan main tuduh sama orang Bapak Ibu. Kalau udah masuk ke torikoh itu Pak, ada di sana nanti ilmunya itu dalam. Ilmu itu ada yang layak untuk umum disampaikan, ada yang khusus. Inilah kadang yang dicampur adukan, bingung jamaahnya Bapak Ibu. Yakin enggak kita ada kelas-kelas aulia itu Bapak Ibu, orangnya di Indonesia, tapi waktu berangkat haji ada yang berjumpa di sana? Ada kalau dibahas Bapak Ibu. Tapi ini kelasnya tinggi Bapak Ibu. Tidak bisa macam-macam ini Bapak Ibu ya. Kalau satu level kita semua bisalah kita bahas. Tapi ini berbeda-beda. Bagaimana Pak Ustadz nyampe ke sana? Pikiran dia baru ilmu pesawat. Kalau orang udah ilmu kebatinan Bapak Ibu. Lebih paham Pak? Ternyata Bapak Ibu mohon maaf, mata kita ini setelah dicek di buku itu Bapak Ibu, mata, mulut, hidung, telinga, bentuk rambut, bentuk jenggot, bentuk kumis, itu semua tanda sifat manusia Bapak Ibu. Saya tanya Bapak dan Ibu, ada enggak di sini orang yang senang memelihara kumis saja Bapak Ibu? Ada enggak kira-kira Pak? Ada. Ngaku aja dah Pak, enggak usah malu-malu Pak. Enggak akan menghina. Ada orang Bapak Ibu, rajin dia memelihara kumis, tapi memelihara jenggot agak risih dia. Itu sebenarnya tanda sifat dia Bapak Ibu. Jadi rupanya ada tanda-tanda sifat yang suka memelihara kumis. Tidak usah bilang Pak, nanti cari pula Pak kumis di warga nih Bapak Ibu ya. Ternyata salah satu orang yang rajin di ilmu kejiwaannya, orang yang rajin memelihara kumis ini tanda orang yang setia Bapak Ibu. Maka carilah ibu-ibu yang pakai kumis ya. Lehamu ya. Contohnya siapa? Tengoklah suaminya Inul Daratista Pak ya. Oh nurut sama Inul Pak ya. Yang pakai jenggot Pak Ustadz gimana? Itu tanda-tanda apa lagi? Tidak usah sebutkan Pak, soalnya kita berjenggot semuanya kan gitu. Tapi pertanyaannya sekarang, ada orang dipelihara jenggot tapi panjang, tidak dirapi-rapikan, itu tanda sifat. Ada orang suka pakai jenggot tapi harus rapi. Itu semua tanda sifat kita Bapak Ibu. Ilmu ini tidak dibahas di lokal, makanya tidak bisa sampaikan Bapak Ibu. Ini dulu dituntut ke rumah gurunya langsung Pak. Mengetahui perempuan yang pemborang di rumahnya, yang suka meremehin kehidupan suaminya, nampak dari sifat-sifatnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan inilah ilmu. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan jadi tukang fatwa di tengah umat kalau memahami ilmu belum sempurna. Itu maksud saya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan, kitab itu minimal kalau Pak Haji Koyun udah paham mungkin ya, minimal 17 kitab. Kalau ingin paham masalah menjadi ustadz itu minimal 17 lah cukuplah. Kalau udah bisa majulah. Yang pertama ilmu tafsirnya harus ada, ilmu hadisnya harus ada, ilmu mantik harus ada, mustalah hadis harus lengkap, ilmu mawaris harus paham, kemudian usul fikihnya harus jelas, kemudian apa lagi, balaghahnya harus ada. Ilmu balaghah itu ada Bapak Ibu. Ilmu balaghah itu apa? Memahami kalam-kalamnya para ulama, jurusannya kemana kira-kira, ke kanan atau ke kiri atau ke belakang, semuanya ada peraturannya di sana Bapak Ibu. Kadang kita sekarang mohon maaf Bapak Ibu, kalau udah alumni internetan Bapak Ibu, semua mau dia nanti berfatwa ujung-ujungnya Bapak Ibu. Semua mau kita jadi berfatwa Pak. Mudah-mudahan kita semua ini Bapak Ibu memahami ilmu ini dengan tujuan adalah untuk memperdalam, menambah amal insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga Bapak Ibu, orang yang sakit itu didatangi lagi. Apa yang ketiga? Dicabut oleh malaikat. Yang pertama tadi kekuatan, yang kedua keceriaan wajah, yang ketiga malaikat datangi hambaku yang mau sakit, cabut dari dirinya. Apa itu Bapak Ibu? Selera makannya ambil. Maka orang yang sakit itu Pak, siapa nanti yang bilang sarapan tak enak, lah mulai sakit biasanya Bapak tuh Pak. Jadi enak-enakan aja lah Pak ya. Sebenarnya Bapak Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini bukan kalimat sombong. Sebenarnya yang Allah ciptakan ini Bapak Ibu, selagi masih halal sebenarnya boleh untuk kita. Tapi cuman dibatasin itu aja.
Jadi jangan sampai keluar dari kata-kata kita yang berpenyakit, kemudian kita tuduh makanan itu, bahkan sampai mengharamkan makanan untuk diri kita. Tidak boleh Bapak Ibu. Tak cocok untuk saya, penyakit. Jangan sampai berlebihan menyampaikannya, itu saja maksudnya. Ini cocok untuk Bapak, kurang cocok, itu sudah selesai. Tidak usah ditambah-tambah lagi yang lain-lain Bapak Ibu. Karena apa? Diperintahkan makanlah yang halal di dunia ini, semuanya akan baik untuk kita. Cuman dibatasin, ada yang ini boleh lebih, ini tidak. Maka itu semua adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hilang Pak selera. Rendang yang kata orang adalah makanan terbaik sedunia, kalaulah sakit Pak, pahit semuanya Bapak Ibu. Betul lah Pak? Pahit semuanya. Namun apa yang terjadi? Yang keempat, hei hambaku, datangi hambaku yang sakit. Inilah posisi kita bersyukur tadi Bapak Ibu. Kok Pak Ustadz tenaga hilang, keceriaan wajah hilang, kemudian selera makan hilang, kok awak dipaksa bersyukur? Yang keempat inilah yang membuat kita harus bersyukur. Wahai malaikatku, datangi hambaku itu, ambil dosa-dosa hambaku yang sedang sakit itu. Berguguran dosa-dosa itu Bapak Ibu. Makanya di konteks hadis yang lain kata Nabi, arba'u da'awatin la turad. Ada 4 doa manusia itu takkan ditolak oleh Allah. Arba'u da'awatin, 4 doa. Yang pertama adalah da'watul hajj hatta yarji'a. Doanya orang berangkat haji ke tanah suci adalah doanya amat makbul Bapak Ibu. Saya mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Jangan tersinggung, ini ngaji kita. Kalaulah berulang kali ke tanah suci, kalau masih mau menggibah, bahaya Bapak Ibu. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Mungkin alhamdulillah dengan wasilah Pak Haji Adre dulu berangkat saya ke tanah suci. Setelah berangkat kedua itu Bapak Ibu, saya bawa orang tua. Sedih saya kadang Pak menengok jamaah itu. Kenapa Ustaz? Ternyata Bapak Ibu, di depan Ka'bah sendiri masih ada jamaah yang menggibah di tanah suci. Ada. Makanya saya mohon maaf Bapak Ibu, ada ndak orang nyampe ke Makkah kemudian tak dianggap sebagai tamu? Ada. Nyampe orangnya ke tanah suci tapi tidak dianggap sebagai tamunya Allah? Ada. Menurut konteks hadis Nabi. Apa kata Nabi? Idza hajjar rujul bimalin haramin. Siapa yang berangkat ke tanah suci, kata Nabi, waktu pelunasan uangnya haram, uang sakunya haram, berangkat orangnya ke tanah suci. Faqala, berkata orang haji yang tadi, mudah-mudahan yang berangkat tahun ini Allah terima ibadah hajinya. Makanya sebelum saya bahas, kenapa Pak Ustadz ada haji itu balik haji kok masih korupsi, ada haji kok tak sholat-sholat, ada udah haji dia kok masih mau menggibah, ada haji kok silaturahminya tak baik. Bisa jadi berangkat dulu ke sana tak dianggap Allah sebagai tamu. Faqala, berkata orang berangkat haji, labbaik Allahumma labbaik. Menangis bapak itu di depan Ka'bah. Menangis dia. Ya Allah, aku telah datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku telah datang. Faqala azza wa jalla, maka talbiyahnya orang yang berangkat haji dengan harta yang haram itu, kata Nabi, dijawab oleh Allah. Allah nyampein, la labbaik wa la sa'daik. Disampaikan oleh Allah, hei hambaku, engkau bukan tamuku hari ini, kata Allah. Makanya saya mohon maaf Bapak Ibu, tahun 2019 ini, tapi saya rahasiakan orangnya, tapi beliau sekarang udah tobat, ilmunya aja yang saya ambil. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang mau berangkat haji, Bapak Ibu tolong ini jangan dibawa ya di tanah suci. Sudah saya bilang Pak, waktu tawaf mulut bercakap terus, mencaci maki orang di sana Pak. Hitam betul Bapak tuh kata di waktu tawaf Pak, bau kata dia segala macam. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak ini orang Riau, kenal dengan saya, tapi waktu berangkat itu Pak ada kesalahan yang fatal. Mudah-mudahan tidak terjadi untuk jamaah kita, tapi beliau sekarang masih kontak dengan saya, udah berubah 100% efek dari perjalanan itu. Beliau itu berangkat bersama kami tahun 2019 itu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan, nyampe beliau di Makkah, nyampe di Madinah, tapi tidak sempat umroh. Coba Bapak Ibu bayangkan. Berangkat dia dari Pekanbaru, nyampe ke Makkah, nyampe ke Madinah, nyampe, tapi tak sempat umroh. Padahal dia berangkat untuk ibadah umroh. Apa penyebabnya Bapak Ibu?
Kisahnya ini sedikit Bapak Ibu, biar ada sedikit kita, mudah-mudahan ayah bunda berangkat besok ke tanah suci insyaallah. Amin. Jangan modal amin Bapak Ibu ya, nabung banyak-banyak sekarang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Inilah cakap yang tidak perlu, yang perlu dijaga di tanah suci. Waktu itu Bang, dengan sombongnya beliau itu, saya aja Pak tersinggung. Cuman saya tidak memperpanjang permasalahan itu. Apa kata beliau? Pak Ustadz, dia ngomong baik-baik, tapi ujungnya itu tidak enak. Pak Ustadz kata dia, iya Pak bilang, nampaknya makanan di hotel ini tidak standar untuk saya kata dia. Ini hina-hina makanan di sana. Benar, beliau orang kaya Pak, saya akui. Sawit beliau ada sekian hektar katanya kaya. Terus gimana Pak solusinya? Tak apa-apa Pak Ustadz. Mohon maaf bagi Bapak Ibu, Pak Haji mungkin, Pak Haji yang udah berangkat. Di Madinah itu kan ada di pintu berapa itu? Ada di sana rumah makan Garuda ya. Orang-orang Indonesia semuanya, makanan khas Indonesia ada di sana semua lengkap. Saya pun sesekali kalau udah mau pulang berangkat saya ke sana, hanya makan bakso aja Pak Haji. Alhamdulillah ada di sana orang Madura semua, pelayan-pelayannya. Kemudian apa yang terjadi? Dengan bangganya beliau ngomong di hadapan jamaah, sebagian ada tersinggung. Aku Pak Ustadz makan di rumah makan Indonesia aja dah yang dapat nih. Di situ selera saya yang banyak kata dia. Ya enggak apa-apa Pak, terserah Pak, kalau ada uang silahkan kan bilang. Cuman inilah hotel yang saat ini yang ada makan. Ternyata Bapak Ibu apa yang terjadi? 5 hari di Madinah sehat. Sholat ke masjid, sholat. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Berangkatlah dari Madinah menuju kota Makkah ingin melakukan ibadah umroh. Pas berhenti kami di Bir Ali mengambil mikot Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Beliau pergi ke toilet, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, membengkak gusi. Membengkak di sini Pak. Setelah membengkak gusi apa yang terjadi? Nyampe kami di kota Makkah, dicek kesehatan beliau, tak boleh melakukan aktivitas yang melelahkan dirinya Pak. Akhirnya sampai beliau habis waktunya, waktu berangkat umrah itu 12 hari habis waktunya, mau tak mau harus dibawa balik ke Indonesia. Ternyata beliau Bapak Ibu tak sempat umrah, udah nyampe di sana. Tak boleh Pak. Akhirnya kerjaan beliau menangis 9 jam 10 jam sampai ke Indonesia Bapak Ibu, nangis kerjaannya Pak, menangis. Ternyata Bapak Ibu 2 rupanya masalah dia. Makanya nyampe di Pekanbaru berbicaralah kami baik-baik Pak. Ya Ustaz, menurut Bapak gimana perjalanan kita? Rasanya Ustaz saya malu hari ini Ustaz. Kemudian rupanya Bapak Ibu, beliau ini waktu berangkat ke tanah suci, beliau buka-bukaan secara langsung. Saya tidak sebut nama makanya untuk menjaga. Rupanya beliau itu mengambil tanah adik kandungnya sendiri, warisan ayah mak mereka, secara paksa. Namun saya telepon terakhir, beliau nelpon saya balik, Ustaz, saya mengaku berdosa waktu kita berangkat, sombong saya Ustaz. Kemudian ada harta adik saya sudah saya balikkan, insya Allah Ustaz September besok saya akan mau berangkat lagi, doakan saya Ustaz. Ternyata Bapak Ibu dapat kabar terakhir, beliau itu mendanai 3 rumah tahfiz yang ada di Pekanbaru. Begitulah sadar beliau, Allah berikan Bapak Ibu, nyampe nikmat itu di depan mata, tak bisa diambil diraih oleh tangan kalau Allah tak mengizinkan. Lebih paham Bapak Ibu? Makanya berangkat ke tanah suci itu minimal Pak dapat 2. Ini akan kita dapatkan ini. Yang pertama thayyibul kalam. Orang berangkat ke tanah suci itu mulai membaik ucapannya Pak. Kalau tak baik Pak Ustadz, itu tanya jawab masing sendiri-sendirilah Bapak Ibu ya. Kalau tak baik-baik Pak Ustadz gimana? Minimal thayyibul kalam. Yang kedua, akan lembut hati orang yang telah pernah memijak tanahnya, yang pernah dipijak oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu berangkat kita semuanya. Saya amat beruntung menjadi garim masjid Pak di sini. Saya mohon maaf Pak aja deh. Seluruh garim di Pekanbaru heran menengok saya. Kenapa? Memang saya heran juga Bapak Ibu. Saya masih ingat Pak Ketua baru. Memang dulu perjuangan ini berat. Ini tak ada dulu. Tai burung Pak banyak di sini dulu. Buah kerjaan 24 jam. Yang kedua Bapak Ibu, alhamdulillah Bapak Ibu, dulu gaji saya masih ingatnya, ujrohnya 500.000, hampir 2 tahun Bapak Ibu. Saya kuliah kreditan motor Pak, coba Pak Ibu bayangkan, 358.000, gaji 500.000, tapi dengan jalan mengurus urusan agama nih Pak. Allah mudahkan semuanya. Yang kedua, umroh memang alhamdulillah. Kalau mungkin tidak wasilah dari Pak Haji Adik, mungkin dulu saya tidak mengenal Baitullah itu Bapak Ibu. Apa yang terjadi?
Banyak di sana pelajaran, di antaranya ini untuk masjid ini cocok. Ada di sana Masjid Ar-Rajih. Masjid Ar-Rajih ini adalah dibangun seorang pengusaha pemilik lahan kurma terluas di Saudi Arabia. Bahkan di tahun 2004 beliau pernah menawarkan untuk kerajaan Saudi agar beliau yang menanggungjawab masalah listrik Masjidil Haram. Kalau bisa Pak, adalah di sini yang mau macam itu. Kemudian masjid di sana Bapak Ibu, ternyata Masjid Ar-Rajih ini, ternyata masjid ini di sana masuk kami ke ruangannya bersama Ustadz Abu Muslim waktu itu. Ruangan masjid itu Bapak Ibu ada ruang sound systemnya Pak, 6 di situ sound system. Rupanya setiap imam berbeda kelasnya Bapak Ibu. Makanya mic kita kadang cepat rusak Bapak Ibu. Yang bass yang storing pakai seperti itu. Rupanya kalau imam jadwalnya maghrib tinggal geser. Ada tulisan nama imamnya, Pak, digeser orang itu Pak. Otomatis semua berubah. Ini untuk masjid kita ke depannya sebenarnya Bapak Ibu. Kemudian Masjid Ar-Rajih ini dibangun. Inilah mungkin bakti dia kepada orang tua. Masjid ini diserahkan kepada umat atas nama mak beliau. Rupanya Bapak Ibu, kalau nanti kita bahas siapa Syekh pemilik Masjid Ar-Rajih ini, beliau ini dulu adalah orang yang tak mampu, namun karena ia memuliakan ayah dan ibunya, diangkat Allah derajatnya. Maka mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Ini masih panjang waktu? Masih Pak? Heran saya di Masjid Sobirin panjang terus waktu Bapak Ibu ya. Oh, enggak bunyi-bunyi ya. Oh, bunyi nanti ya. Masalah orang tua Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Di dalam kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam ada cerita burung gagak di masanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian dikisahkan secara singkat saja Bapak Ibu. Burung gagak itu selalu hinggap, digambarkan dalam kisah ini adalah hinggap di atas menara tempat ibadah di masanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dikisahkan dalam kisah ini, burung gagak itu melihat ke bawah, kan Nabi Sulaiman Bapak Ibu bisa bercakap-cakap dengan seluruh jenis binatang. Hinggap di yang pertama di dalam kisahnya Nabi Sulaiman itu, burung gagak ini melihat ke bawah. Orang beribadah itu banyak di sop yang pertama memiliki jenggot putih dan kumis putih. Setelah fase berikutnya, hinggap lagi dikisahkan burung gagak ini melihat keadaan di masanya Nabi Sulaiman. Orang di sop pertama itu mulai yang jenggotnya hitam dan kumis hitam. Di fase yang terakhir Bapak Ibu, hinggap lagi burung gagak itu dikisahkan dalam kisahnya Nabi Sulaiman. Dilihat di sop yang pertama itu tak ada lagi yang berjenggot putih, tak ada lagi yang berjenggot hitam. Ternyata mafhum daripada kisah ini Bapak Ibu, akan datang nanti masanya di umat setelah Nabi Sulaiman alaihissalam cakap orang tua takkan ada harga di mata anak-anak di akhir zaman. Sekaranglah mulai terjadi Pak. Awak diasingkan anak sendiri Pak. Awak dicaci maki anak sendiri Pak. Jangan Pak terjadi. Uwais Al-Qarni itu cukuplah menjadi kisah. Siapakah orang yang dirindukan Nabi tapi tidak dijumpai oleh Nabi? Coba Bapak bayangkan. Yang merindukan Uwais Al-Qarni ini bukan sekelas ulama habaib, tapi sekelas Nabi kita Pak. Uwais Al-Qarni penutupnya Bapak Ibu ya. Uwais Al-Qarni ini amalannya Bapak Ibu, dia sibuk setiap hari menanya tentang kebahagiaan maknya. Makanya Pak, mohon maaf ibu-ibu, Bu, masih hidup? Nampaknya udah kelaparan di belakang. Sama-sama lapar kita sebenarnya Bapak Ibu. Saya aja tidak dikasih minum hari ini Bapak Ibu ya. Memang tak ada minumnya Bapak Ibu, tidak apa-apa dah. Namanya nanti ini penyakit Ustaz, penyakit sebenarnya Bapak Ibu ya. Ini begitu capek loh Pak. 1 jam berbicara itu luar biasa tuh Pak. Otak jalan. Tapi tidak apa-apa dah. Memang beginilah nasib hari ini kan gitu, tidak apa-apa Pak. Apakah ini kesalahan pengurus? Tidak. Tapi kesalahan siapa? Kesalahan jamaah. Masa sebanyak ini otak tidak ada yang pikirannya untuk minum Bapak Ibu ya. Tapi tidak apa-apa dah. Itu hiburan Pak ya, karena udah nampak saya ada makanan di luar. Maksud saya itu Pak, Uwais Al-Qarni itu Pak, sibuk dia nanya maknya semasa hidupnya, lumpuh maknya ini. Apa dia bilang? Mak, apa lagi mak yang mak inginkan? Apa lagi yang mak yang belum tercapai? Rupanya Bapak Ibu, sering-seringlah menanya apa keinginan ayah mak kita di sisa umurnya Pak. Jangan bentak-bentaknya. Berkah doa mereka Pak, melebihi kelasnya doanya para ulama. Lebih mulia Pak doa orang tua ketimbang doanya para habaib itu Bapak Ibu.
Saking lihat, mak, apa penyakit mak? Ayo berobat mak. Mak, apa keinginannya hari ini? Oh nak, satu permintaan bapak sekarang. Apa tuh mak? Saya kabulkan. Apa tuh pak? Saya kabulkan, kata kita. Kemudian bapak kita berkata, nak, bisa enggak bapak nikah sekali lagi? Katanya. Kalau lah umur pak 80 tahun dah. Kata Pak Ustadz harus diturutin, jangan dapat diturutin, mudarat untuk dia lagi bapak ibunya. Kalau dia minta nikah, bilang aja dah pak, maaf pak, enggak ada permintaan yang lain selain itu loh pak, bilang aja baik-baik pak. Tapi kalau 50 wajar lah pak ya. Tapi kalau 80 lah masih minta gadis pula 20 tahun lah pak, enggak usahlah diturutin dah. Duraka saya Ustadz, enggak, cari aja solusi yang lain ya. Ya hingga tinggal dapat tenaga enggak ada lagi loh pak. Baik-baik aja, banyak amal lah, udah selesai. Maksudnya apa bapak ibu? Siapa yang sibuk menanya kebahagiaan ayah maknya di dunia, inilah yang disebut Nabi itu adalah orang yang diliputi keberkahan hidupnya. Banyak hartanya, bahagia hidupnya. Lama panjang umurnya, sedikit penyakitnya. Bisa jadi bapak ibu kita sehat hari ini berkah doa ayah mak kita. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi binazratir rahmah. Siapa yang melihat wajah ayah maknya setiap hari binazratir rahmah, dengan pandangan kasih sayang, apa kata Nabi? Illa kataballahu lahu biha, pahala terus untuk anak itu ketika ia ridho melihat wajah ayah ibunya. Beruntunglah bapak ibu masih nampak wajah ayah mak sekarang. Sudah banyak orang yang menangis tak jumpa dengan ayah maknya karena telah tiada. Mumpung mereka hidup, sibuklah membahagiakan dirinya, kemudian bahagiakan terus perasaannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapat berkah di atas dunia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, inilah yang disampaikan. Kalau ada salah dan hilang, saya memang larinya fokus membahas ini bapak ibu, larinya ke akhlak sebenarnya. 7 yang mau disampaikan begitulah, cuman 1 yang bisa awak sampaikan subuh hari ini bapak ibu. Ini pertanda 7 tahun lagi kita harus bersua sebenarnya bapak ibu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.